atau 3 orang atau 10 orang misalnya. Ya, karena kalau sendirian lebih gampang untuk ada tindakan kriminal terjadi padanya. Walaupun memang umumnya sekarang di muka bumi ini alhamdulillah keamanan sudah menyebar ya. Tetapi tetap saja ini adab safarnya. Ya, seorang muslim dianjurkan selama bisa safar tidak sendirian maka lebih baik. Tapi kalau dia harus safar sendiri maka tentu saja dia tinggal bagaimana menjaga keimanan dan ilmunya. Nah itu, ini yang dibahas di sini ya. Menurut saya adalah apa yang sudah dipelajari dari masalah halal haram tetap dijaga. Orang kalau sendirian masuk ke hotel, safar, kan sangat terbuka sekali pintu-pintu dosa ya. Dia bisa saja melakukan kemaksiatan tanpa dia sadari gitu ya. Atau mungkin dia jadi berani buat dosa karena dia sendiri di kamar hotel misalnya. Nah ini yang dimaksudkan dengan larangannya. Baik, kita ambil pelajaran pertama dari hadis adalah larangan Nabi SAW yang sifatnya makruh tentunya untuk safar sendirian. Ini kalau laki-laki aja begini bagaimana dengan perempuan ya. Tentu akan lebih tegas larangan tentang masalah itu. Bahkan adanya larangan untuk safar selain ibadah, selain haji dan umrah, itu bagi wanita safar tanpa mahram, itu dilarang ya, dalam hadis Nabi SAW. Baik, kemudian yang kedua, adanya peringatan dari Nabi SAW, walaupun beliau tidak sebutkan apa yang sedang diancamkan atau terancamkan bagi orang yang safar sendiri. Tapi beliau mengatakan, kalau seandainya orang-orang yang safar sendiri tahu apa yang aku ketahui dari orang safar sendiri, mereka tidak akan safar sama sekali sendirian di malam hari. Nah, di sini maksudnya adalah adanya godaan-godaan yang akan mengganggu dia pada saat dia safar sendiri. Mungkin teman-teman yang sering safar tahu masalah itu. Kalau Anda sendiri, maka beda sekali. Tadi saya kasih contoh, Anda masuk ke hotel sendirian, Anda jauh dari negeri Anda sendirian, Anda sangat mudah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, bisa mengganggu keimanan dan ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi sangat dekat juga untuk terancam dari sisi kriminal ya. Pada sama teman, ada sama pasangan hidup, maka tentu akan jauh lebih aman. Kemudian kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian hadis nomor 2 dan hadis nomor 3 dalam bab ini. Ini hadis yang merincikan lebih dalam lagi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, yaitu godaan syaitan. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis nomor 2 dalam bab ini urutan 966 dari awal belajar berbunyi dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ar-rakibu syaitan, war-rakibani syaitanani, wath-thalathatu rakbun. Seorang pengendara adalah syaitan, 2 orang pengendara adalah 2 syaitan, dan 3 orang pengendara adalah rombongan musafir. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dengan sanad yang sahih. At-Tirmidzi berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Dari riwayat ini teman-teman sekalian kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW menitik beratkan bahwasanya orang yang safar sendiri itu sangat mudah untuk digelincirkan oleh syaitan. Karena bisa saja dia dikerumuni oleh banyak syaitan yang dia tidak lihat. Tapi yang ini membisikkan zina, yang ini membisikkan mencuri, yang ini membisikkan manipulasi, yang ini membisikkan segala macam bentuk dosa yang dia bisa lakukan. Begitu juga dengan 2 orang, kata Nabi SAW. Masih mudah didekati oleh syaitan. Ya. Dan kalau lebih dari itu, 3 orang ke atas, maka itu adalah kelompok safar. Nah gitu. Oleh karena itu kita bisa ambil pelajaran pertama bagaimana pengaruh syaitan dan sangat dekatnya syaitan pada orang-orang yang sengaja safar sendiri atau berdua saja. Nah, ini penting untuk digarisbawahi, artinya mereka masih sangat mudah untuk digoda oleh syaitan. Kemudian pelajaran kedua dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW menganjurkan orang kalau safar maka diusahakan 3 orang ke atas. Itu jauh lebih baik bisa dia bisa. Maka ini lebih kuat dari 2 sisi. Dari sisi keimanannya dia akan lebih dijaga ya, atau terjaga karena mereka akan malu satu sama lain kalau sampai berbuat dosa misalnya. Kemudian yang dari sisi keamanan juga begitu. Kalau 3 orang yang safar, yang satu diganggu kan ada 2 orang yang bisa membelanya. Itu dari sisi keamanan. Allahu a'lam. Baik, hadis ketiga teman-teman sekalian ini tentang perintah untuk mengangkat amir safar. Ya. Kalau 2 buah hadis tadi 965 dan 966 anjuran untuk tidak safar sendiri, maka hadis nomor 967 hadis ketiga dalam bab ini menunjukkan adanya perintah untuk memilih salah satu sebagai amir safar dari sekian orang yang berangkat itu. Berbunyi dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Abu Sa'id sahabat, Abu Hurairah sahabat, kita katakan radhiyallahu anhuma. Mereka berdua berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahaduhum." Apabila 3 orang safar, maka hendaknya mereka menunjuk 1 orang dari mereka menjadi pemimpin. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan pula.
Dari hadis ini teman-teman sekalian, kembali Nabi SAW menitik beratkan agar safar usahakan 3 orang ke atas. Ini jauh lebih tepat ya. Dan ini juga ada hal yang mungkin saya bisa tambahkan. Misal kita safar di masa sekarang dengan mobil misalnya ya. Darat. Kalau kita sendiri, kemudian ada apa-apa, letih, ngantuk, sakit tiba-tiba, maka tidak ada yang bisa menggantikannya. Tapi di saat ada teman safarnya, ada teman yang bisa gantikan. Naik motor ke boncengan atau naik mobil gitu kan. Maka ada yang bisa gantikan, ada temannya. 2 orang ada teman, 1 orang teman atau 2 orang teman. Kalau 2 orang maka lebih bagus, lebih banyak yang bisa memberikan bantuan. Begitu juga pada saat dia menggunakan kereta misalnya, pesawat, tetap aja ada teman yang bisa bersama dia, yang menginformasikan tentang dia misalnya. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi kepada keluarganya dan segala macam, itu banyak sekali manfaat daripada sunnah Nabi SAW yang disampaikan tadi. Ya. Jadi di sini kata Nabi SAW, kalau kalian keluar 3 orang dalam safar, ada anjuran berarti 3 orang ya. Yang faedah dari hadis adalah adanya anjuran fal yu'ammiru ahaduhum atau ahadahum. Maka harusnya mereka memilih salah satu di antara mereka jadi pemimpin. Nah, ini amir safar. Kita cuma bilang, ada pemimpin kami ya dalam safar. Nah, dia yang akan menentukan safar tersebut nanti. Kita lanjutkan perjalanan, kita pilih tipe transportasi ini misalnya, kita pilih penginapan ini misalnya. Semua itu adalah hal yang baik. Makanya memilih juga ini ada kriterianya, yaitu orang-orang yang paling bijaksana, dewasa, punya pengalaman, itu yang dipilih sebagai amir safar. Jadi bukan cuma dijadikan bahan bercanda ya, kamu aja amir safarnya, enggak. Memang harus amir safar, dan juga orang-orang yang paling berakal dan paling bertakwa. Biasanya kalau kita punya pemimpin atau amir safar yang tepat, itu bagus sekali, karena mungkin dia akan ingatkan sholat, sholat ya, sudah waktunya sholat, ayo kita bahkan dibangun mungkin sholat malam bersama-sama, mungkin ada sedikit pengingatan, tausiah yang disampaikan mungkin dalam safar tersebut, atau mungkin ada keputusan yang harus segera diambil genting, maka dia bisa mengambil keputusan, maka itu semua sangat besar manfaatnya di dalam safar itu sendiri. Hadis terakhir dalam bab kita ini adalah hadis nomor 4 ya, urutan nomor 4, dan ini urutan di dalam bab ini, urutan 968 dari awal belajar, berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, khairus sahabati arba'ah, wa khairus sarayati arba'miyah, wa khairul juyushi arba'atu alaf, walan yuglabatna 10,000 min killah. Artinya sebaik-baik sahabat adalah 4 orang. Sebaik-baik pasukan adalah 400 orang. Sebaik-baik bala tentara adalah 4.000 orang. Dan bilangan 12.000 orang tidak akan terkalahkan karena bilangannya yang sedikit. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita mengambil pelajaran yang pertama, adanya anjuran dari Nabi SAW agar kita berteman dengan 4 orang. Jadi makin banyak makin bagus. Kalau Anda juga punya sahabat Anda pilih 4 orang, jangan 1 orang. Abu Darda radhiyallahu anhu dikatakan salah satu ciri khasnya beliau memilih teman-teman yang lebih soleh dari beliau sampai angkanya itu 36 orang. Yang beliau selalu menjalin hubungan baik dengan mereka, mendoakan mereka, meminta agar nasihat dari mereka pada saat ketemu, mengambil dari pengalaman hidup mereka. Maka itu yang dilakukan oleh Abu Darda. Beliau menjadikan itu khusus ya sebagai ajang pahala yang beliau bisa dapatkan dengan cara menjalankan sunnah Nabi SAW. Jadi memang seorang muslim itu sangat sejalan teman-teman sekalian ya. Dalam agama kita ini sangat sejalan antara makna definisi manusia, yaitu makhluk sosial, dengan kita tidak bisa hidup sendiri ya. Kita nggak bisa hidup eksklusif. Pasti kita akan mentok di titik-titik tertentu di mana kita tidak bisa kecuali butuh bantuan orang lain. Nah, walaupun kita memang dianjurkan mandiri dalam arti kata dalam mengambil keputusan buat diri kita sendiri, tapi kita nggak bisa lepas dari kehidupan sosial karena memang makhluk sosial manusia itu. Kita harus hidup interaksi dengan orang, ya. Kita akan temukan suka duka pada saat interaksi dengan manusia. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang pintar, ada yang bodoh, kan gitu. Ada yang perlu bantuan, ada yang membantu kita. Semua itu memang adalah satu rangkaian dari program hidup yang sudah Allah SWT buat. Cuma memang bagaimana kita lebih bijaksana. Khusus sahabat kita cari orang-orang yang jauh lebih pintar, lebih pengalaman, lebih banyak memberikan manfaat-manfaat positif kepada kita tentunya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan sebaik-baik sahabat itu adalah minimal 4 orang. Minimal 4 orang. Kemudian
Juga dikatakan faedah kedua, sebaik-baik pasukan kecil, saraya itu pasukan kecil, itu adalah 400. Nah, salah satu strategi perang Nabi SAW, beliau kadang-kadang mengirim saraya atau pasukan kecil, dan kadang-kadang beliau mengutus bala tentara besar. Sini beliau sebutkan, sebaik-baik saraya atau sariyah ya, ini pasukan kecil. Biasanya dikatakan sariyah dalam bahasa Arab itu minimal 3 orang atau lebih daripada itu. Biasanya ini tim khusus yang dikirim untuk memata-matai musuh, untuk memantau mereka, mengetahui kekuatan mereka. Ini sering kali Nabi SAW lakukan. Selalu beliau kirim sariyah. Sekian orang dikirim misalnya. Nanti kalau sekian orang itu sudah bisa melakukan musuh, untuk apa kirim bala tentara? Nah seperti itu kurang lebih. Dan Nabi SAW berikan gambaran, kalau mau bagus sekali sariyahnya 400 orang. Nah ini angkanya ada penentuan dari Nabi SAW. Dan kita perlu tahu teman-teman, di saat Nabi SAW menyebutkan sebuah angka, berarti itulah yang terbaik. Dan kita usahakan bisa mengerjakan yang seperti Nabi SAW sampaikan, sebagai seorang muslim yang benar. Contoh misalnya habis sholat, Nabi SAW mengatakan, bacalah, atau siapa yang membaca subhanallah 33. Ada penentuan tempat, ada penentuan jenis, ada penentuan waktu, ada penentuan angka. Kan dibaca habis sholat, jenisnya juga jelas subhanallah, angkanya 33 gitu kan. Yang baca alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, lalu menggenapkan 100 dengan la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Maka ada penentuan angka dari sini. Kalau seseorang panglima perang atau pemimpin negara ingin supaya pasukan yang dikirim itu pasukan kecil ya, itu usahakan 400 orang jumlahnya. Nah, kemudian pelajaran ketiga tentang jumlah pasukan yang dianjurkan Nabi SAW untuk bala tentara yang besar. Maka beliau mengatakan, dan sebaik-baik pasukan bala tentara adalah 4.000 orang. Dan kalau sudah 4.000 orang berarti itu adalah pasukan yang ideal lah. Ya, tentu di sini diharapkan 4.000 orang itu pasukan muslim yang semuanya orang-orang yang bertakwa dan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar bin Khattab mengingatkan pada saat mengirim pasukan, atau hampir setiap mengirim pasukan beliau mengatakan ini. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya musuh kalian memang sudah lebih kuat dari sisi persiapan persenjataan dan juga dari sisi kuantitas atau jumlah mereka. Tetapi mereka bermaksiat kepada Allah SWT, mereka kufur kepada Allah. Sementara kalian lebih sedikit persenjataannya dan lebih sedikit jumlah kalian, tapi kalian menang dengan keimanan kalian. Kapan kalian bermaksiat kepada Allah, maka pastikan kalian akan dikalahkan karena dua sisi tadi. Persenjataan kalian lebih sederhana, mereka lebih canggih, lebih bagus, dan juga jumlah mereka lebih banyak. Nah, di sini Nabi SAW menentukan jumlah, berarti menandakan kalau bala tentara 4.000 dari kaum muslimin semuanya bertakwa kepada Allah SWT, dipastikan akan mengalahkan musuh sebanyak apapun jumlah mereka, karena jumlah itu tidak menjadi tolak ukur akan kemenangan. Peperangan Nabi SAW umumnya semua lebih sedikit daripada pasukan musuh. Kita tahu di perang Badar tahun 2 Hijriah, di 15 Ramadan, itu pasukan muslimin cuma 314 orang. Tapi berhasil mengalahkan 1.000 pasukan Quraisy. Bahkan 70 pimpinan Quraisy semua wafat dan terbunuh di perang Badar. Kemudian di perang Uhud, di tahun 16 Syawal tahun 3 Hijriah, juga 700 pasukan muslim berhadapan dengan 3.000 pasukan Quraisy. Dan juga akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Awalnya kalah, kemudian awalnya menang, pertengahan kalah, kemudian akhirnya di Hamrat Asad kaum muslimin menangkan peperangan. Karena Quraisy tidak berani lagi berhadapan dengan muslimin. Kemudian di perang Khandaq juga begitu. Jumlah kaum muslimin 1.000 orang. Pasukan Ahzab atau pasukan yang menyerang mengepung Madinah dikenal dengan pasukan Ahzab atau jamak daripada hizb, kelompok-kelompok. Allah ceritakan dalam surah nomor 33 dalam Al-Quran, namanya surah Al-Ahzab. 10.000 orang datang, semuanya pasukan kuda ingin menyerang dan mengepung Madinah serta menghanguskan Madinah pada saat itu. Dan jumlah sahabat cuma 1.000 yang hadir di Khandaq waktu itu. Dan mereka menang. Ya, Allah SWT menangkan mereka 1.000 lawan 10.000, itu bukan main-main gitu. Ya, itu luar biasa. Di di pembebasan kota Mekah juga 10.000 pasukan itu melakukan Mekah seluruh, dan Mekah itu tentunya pada saat itu jumlahnya sangat banyak ya. Ratusan ribu orang jumlahnya itu, bahkan ya, lebih daripada itu. Kemudian juga pada saat perang Hunain sama juga, dan perang Tabuk juga sama. Jadi perang Hunain cukup banyak jumlah musuh tentunya ya. Di perang Hunain itu ada suku Hawazin
Jumlah mereka kalau tidak salah mencapai 30.000 orang pada saat itu yang ikut hadir dalam peperangan, termasuk kaum wanita mereka dan muslimin 12.000. Di perang Tabuk jumlah kaum muslimin 30.000 pasukan Romawi, tapi yang mereka tidak berani keluar tadi saya ceritakan kisahnya itu 250.000 orang pasukan mereka. Di zaman Abu Bakar juga sama, di zaman Umar juga sama. Umumnya kaum muslimin lebih sedikit secara kualitas ya. Selanjutnya pelajaran keempat yang terakhir adalah Nabi SAW menjamin kalau sudah mencapai angka 12.000 dari jumlah pasukan, maka pastikan mereka tidak akan pernah dikalahkan. Tapi syaratnya sama tadi, mereka harus ikhlas karena Allah dan mereka betul-betul orang-orang yang semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran hadis terakhir di bab nomor 167. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian bab selanjutnya, bab nomor 168. Bab adab berjalan, singgah, menginap, dan tidur dalam safar, anjuran berjalan malam hari, bersikap lembut terhadap hewan tunggangan, memperhatikan kebutuhannya, di lagi, perintah kepada pemiliknya yang melalaikan haknya, hak tunggangan maksudnya, agar memberikan haknya, dan bolehnya membonceng di atas hewan tunggangan selama hewan itu masih kuat untuk menampung. Ini semua bab yang cukup panjang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah karena memang disebutkan dalam banyak hadis berhubungan dengan masalah bahasan yang akan dibahas pada bab ini tentunya. Kurang lebih dari hadis nomor 969 sampai 975 tentunya, 975. Baik, saya akan bacakan hadis pertama dalam bab ini. Dan ini urutan 969 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza safartum fil khisbi fa'atul ibila haddaha min al-ard, wa idza safartum fil jadbi fa'asri'u 'alayha as-sayr wa badiru biha niqyaha, wa idza arrastum fajtanibu at-tariq fa innaha turukud dawab wa ma'wal hawami bil-lail." Kata Nabi SAW, apabila kalian menempuh perjalanan di tanah subur, maka berikanlah kepada unta haknya. Dan juga, saya ulangi, apabila kalian menempuh perjalanan di tanah subur, maka berikanlah kepada unta haknya dari bumi dalam kurung rumputan. Dan apabila kalian melewati tanah gersang, maka percepatlah perjalanan di atasnya dan bersegeralah sebelum sum-sumnya habis. Dan apabila kalian singgah di malam hari, maka menjauhlah dari jalan, karena jalan adalah tempat lalu lalangnya binatang dan sarang bagi hewan berbisa di malam hari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini Imam Nawawi rahimahullah menulis makna di bawah tanda kutip, berilah kepada unta haknya dari bumi atau rumputan, adalah pelan-pelanlah dalam berjalan agar unta tersebut bisa merumput dalam perjalanan. Ucapan bakiyaha dan nun dibaca kasrah, qafnya disukun, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan ya bertitik dua bawah, artinya sumsum. Maksudnya percepatlah hingga kalian sampai pada tujuan sebelum sumsum atau dalam kurung, yang dimaknakan tenaganya habis karena beratnya medan yang dilalui. Kemudian makna at-tagriz adalah singgah di malam hari. Ini kurang lebih yang ada atau dijelaskan, dipaparkan di bahasa Arab dan terjemahannya hadis pertama dalam bab kita ini. Baik, kita langsung ambil pelajaran teman-teman sekalian dari hadis ini. Yang pertama, adanya anjuran, ini menandakan kesempurnaan Islam ya, untuk memperhatikan hewan tunggangan. Di masa dulu orang pakai kuda atau unta. Di masa kita sekarang adalah kendaraan kita, bermotor, motor, mobil ya. Walaupun itu beda dengan hewan tunggangan, tetapi juga ada masa yang harus diistirahatkan, diisi kembali bensinnya atau solarnya ya, kemudian mungkin didinginkan mesinnya, diperhatikan bannya dan seterusnya. Walaupun itu benda dianggap benda mati ya, tetapi tetap saja adab dalam safar di bab ini berlaku gitu ya. Jadi pelajaran pertama yang perlu kita ketahui adalah pentingnya seseorang itu memperhatikan hewan tunggangannya atau kendaraan yang dia pakai. Kalau di sini disebutkan, kalau kalian sedang lewat di tanah yang penuh dengan rumputan, maka berikanlah unta atau kuda itu haknya. Jangan mereka melihat rumput yang hijau yang biasanya mereka mampir sejenak untuk makan, kalian lewatkan begitu saja. Dan tidak mempedulikannya. Ya, mungkin sekarang kalau di masa kita, transportasi motor atau mobil dibiarkan bensinnya sampai mau habis. Udah nanti aja misalnya. Padahal sebenarnya bisa saja berbahaya buat dia. Kenapa nggak diberikan haknya saja?
mampir diisi dan kita lebih tenang jalannya, misal contoh. Atau anginnya kurang, udahlah nggak apa-apa dipaksain gitu ya. Jangan, mungkin itu berbahaya, bagi kendaraan itu berbahaya juga bagi kita, kan gitu. Bisa rusak kendaraan tersebut, yang tidak bisa lagi berfungsi, memberikan manfaat bagi manusia, ataupun kita sendiri bermasalah. Ya, bisa ada kecelakaan dan sejenisnya. Nah, contoh, atau mungkin kita melanggar lalu lintas dengan cara mungkin ada lampu yang padam, mungkin ada ini, mungkin ada itu yang memang dilarang. Kenapa nggak diperbaikin misalnya? Sehingga nama baik kita bisa terjaga, kita pun bisa selamat dari ancaman-ancaman, dari peraturan yang mungkin kalau kita langgar, kan gitu. Jadi semua ini berhubungan juga dengan masalah salah satu dari 5 hal yang harus dijaga dalam Islam, yaitu menjaga keselamatan jiwa dan juga nama baik. Jadi kita tidak boleh sengaja teman-teman sekalian menjerumuskan diri kita pada hal yang berbahaya bagi jiwa kita dan merusak citra atau nama baik kita. Tidak boleh. Itu semua harus dijaga dalam Islam. Nah, ini salah satu pelajaran penting yang bisa diambil dari potongan hadis ini. Baik, kita kembali kepada inti bahasanya sebenarnya. Nabi SAW menganjurkan agar kalau kita punya tunggangan, maka tunggangan itu dijaga, ya, diberikan haknya. Karena kesian juga kalau unta ataupun kuda melihat rumputan dan itu merupakan makanan kesukaan dia. Mungkin dia juga butuh untuk energi dia, lalu kita biarkan saja lewat, sudahlah nggak usah. Nah, itu penting. Kemudian pelajaran yang kedua, justru kalau sedang jalan, kata Nabi SAW, di jalan yang gersang, tidak ada apa-apa, jangan jalan santai justru, jalan cepat. Di masa kita sekarang sama, kalau kita pakai mobil, motor, kita jalan misalnya di padang pasir, di tempat yang kosong, kita nggak usah berlama-lama. Karena kalau terjadi apa-apa di situ, kalau hewan tunggangan kehabisan, kehausan, kelaparan, dia mau dapat makanan dan minuman dari mana? Kita kehabisan bensin, kita berada di tanah gersang, kita mau kemana gitu? Belum tentu ada bahan bakar yang bisa kita pakai misalnya. Nah, di sini sunnah Nabi SAW luar biasa. Kalau kalian lewat di tanah gersang, percepatlah agar jangan sampai sumsumnya. Mana sumsum sini kita sudah terjemahkan dari Imam Nawawi adalah tenaganya hewan tunggangan itu habis gitu ya. Jadi justru ada saatnya di mana kita lambat dan santai, kita juga bisa menikmati pemandangan yang indah. Kalau misalnya kita lewat di tempat rumputan, pohon-pohon yang indah, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa terfakur, memikirkan penciptaan Allah. Dan kalau gersang, kita cepat-cepat saja ya melalui tempat tersebut agar tidak sampai membahayakan kita dan membahayakan tunggangan kita. Itu pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga, adanya anjuran kalau istirahat atau beristirahat di malam hari. Jangan dipaksakan di malam hari itu kalau memang tidak darurat sekali, kita nggak usah begadang. Terus sempat kita singgung masalah larangan untuk begadang. Kita istirahat saja malam itu, kita lanjutkan lagi safarnya besok pagi misalnya. Nah, itu bisa. Bisa juga kalau kita harus jalan kalau memang darurat ya. Tetapi kata Nabi SAW, apabila kalian singgah di malam hari maka menjauhlah dari jalan utama, jalan raya utama. Ya. Disebutkan sebabnya karena jalan itu tempat lalu lalangnya hewan. Mereka berlalang di situ dan juga itu sarang bagi hewan berbisa di malam hari. Jadi hewan-hewan berbisa mereka sengaja berada di jalan-jalan utama. Mereka cari jalan yang kosong karena mereka tahu di situ sering berlalang hewan-hewan yang lain, mereka bisa mangsa. Oleh karena itu manusia pun berbahaya ya kalau mereka justru sengaja mampir di jalan-jalan utama. Jadi carilah tempat yang lebih aman untuk beristirahat. Kalau di masa kita sekarang alhamdulillah ada penginapan, ada hotel. Kita sudah prediksi, misalnya kita mau keluar kota nih. Walaupun kita lewat darat, kira-kira saya akan mampir jam sekian di kota mana. Seorang muslim harus punya satu tujuan dan sasaran yang tepat. Tidak boleh dia terjun bebas, tanda kutip di sini, dengan begitu saja nantilah tiba akal saja. Enggak, dia harus sudah mempunyai satu planning yang tepat dalam safarnya supaya dia selamat. Walaupun dia sama keluarganya juga, keluarganya bisa selamat. Dia pun merasa nyaman dan tentram, gitu kan. Dengan istirahat misalnya. Saya sangat tertarik dengan ada beberapa teman atau sahabat kami. Mereka kalau safar itu mereka sudah punya planning yang sangat bagus. Safar, kemudian akan mampir di sini. Kalaupun dia keluar kota dengan pakai mobil misalnya, dengan keluarganya dia mampir di sini. Mungkin hari kedua atau ketiga baru sampai ke tujuan utamanya. Sambil dia nikmati perjalanan. Saya sempat tanya, kenapa antum pilih jalan seperti ini? Dia bilang supaya sambil menikmati jalan. Misalnya sambil mudik lebaran atau apa saja. Itu sangat bagus sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis kedua dalam bab ini nomor 970 dari awal belajar dulu dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin fa'arrasa bilailin ittaja'a ala yamini wa idza arrasa qubail as-subhi nasaba dhira'i wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Apabila Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan lalu singgah istirahat di malam hari, beliau berbaring di atas lambung kanan beliau. Dan apabila beliau singgah istirahat menjelang subuh, maka beliau menegakkan hasta beliau
dan meletakkan kepala beliau di atas telapak tangan beliau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama mengatakan, kata Imam Nawawi, bahwa maksud beliau menegakkan tangannya adalah agar tidak terlelap dalam tidur, hingga salat subuh terlewatkan dari waktunya atau dari awal waktunya. Riwayat ini, teman-teman sekalian, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Abu Qatadah radhiyallahu anhu, karena beliau yang menyampaikan kepada kita tentang kisah ini atau sikap dan keputusan Nabi SAW. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah pentingnya seseorang istirahat di malam hari. Dan kalau di awal malam, supaya tidur Anda sesuai dengan sunnah Nabi berpahala. Toh tidur, makan, minum, olahraga, mandi, semua ini kan mubah hukumnya. Boleh dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Tapi kalau kita niat untuk memberikan hak jasad kita, maka akan berubah dari mubah menjadi sunnah. Misalnya Anda mandi bukan hanya sekedar hilangkan gerah, tapi memberikan hak jasad, berpahala dia. Makan, minum, olahraga, tidur, semua ini bisa berpahala kalau diniatkan untuk memberikan haknya jasad. Jadi bukan hanya sekedar menghilangkan kelaparan, haus, capek, dan seterusnya. Dan kalau tidur agar sesuai dengan sunnah Nabi SAW juga meletakkan telapak tangan, ya, berbaring Nabi SAW dikatakan berbaring di atas lambung beliau. Dan sunnah Nabi SAW adalah meletakkan telapak tangan di bawah pipi, ya, dan balik sisi kanan. Itu diantara sunnah Nabi SAW. Nah, ini kalau di awal malam, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, kalau di akhir malam menjelang subuh, misal ada juga sunnah Nabi SAW itu, ya. Ini bagi orang yang sudah rutin sholat malam. Mereka tidur di awal malam, habis isya, mereka bangun di 1/2 malam, ya, mereka bangun sholat, lalu mereka tidur lagi, ya. Kemudian di 1/6 malam, ya, jadi mereka tidur sampai pertengahan malam atau sampai 1/3 malam, kemudian 1/3 bangun sholat malam, kemudian baru istirahat lagi di 1/6, maksudnya sedikit lagi malamnya. Nah, tidur yang di akhir ini agar tidak kelewatan subuhnya, maka tidurnya agak berbeda dengan tadi tidur yang awal. Di sini dikatakan belum menegakkan hastanya, ya, jadi maksudnya meluruskan di situ, ya, dan meletakkan kepala beliau di atas telapak tangannya, ya, dengan tujuan agar tidak lewat waktu subuhnya. Hadis selanjutnya, hadis nomor 3 dalam bab ini, nomor 971. Jadi sebenarnya tadi hikmah daripada tidur yang kedua ini agar tidak terlalu lelap, ya, supaya juga subuhnya tidak lewat. Hadis nomor 971 atau hadis ketiga dalam bab ini, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bid-dulja, fa innal arda tutwa bil-lail." Hendaklah kalian berjalan di malam hari, karena sungguhnya bumi itu dilipat pada waktu malam. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan. Yang dimaksud dengan ad-dulja atau duljatun, kata Imam Nawawi, adalah berjalan di malam hari. Di sini adanya, dari hadis ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Anjuran Nabi SAW untuk memulai perjalanan, juga selain memulai tadi safar di pagi hari atau aktivitas, juga dibolehkan kalau mau safar di malam hari. Tetapi di malam harinya ini bukan berarti di pertengahan malam. Tetapi kalau darurat kita harus jalan, maka kita boleh jalan di malam hari, karena malam hari aktivitas lebih sedikit. Kalaupun safar-safar tersebut memang mengharuskan di malam hari. Kayak masa kita sekarang pesawat, penerbangan malam hari, mungkin sambil istirahat di pesawat misalnya, atau kita safar tapi tidak terlalu jauh jaraknya kalau lewat darat, sehingga kita tidak harus mengantuk di tengah jalan misalnya. Karena tadi kan di antara sunnah Nabi istirahat kalau kita sudah masuk malam hari, ya. Tapi di awal malam kita masih boleh safar, habis maghrib, habis isya, ya, sampai waktu istirahat yang normalnya, jam 9, jam 10, jam 11 malam kita sudah beristirahat dan mampir tentunya. Yang dimaksud dengan bumi dilipat malam hari, di waktu malam, Allah Alam, maksudnya adalah perjalanan jadi lebih mudah, karena malam hari itu umumnya lebih kosong jalan-jalan yang dilewati oleh manusia. Hadis selanjutnya nomor 972 dari awal belajar berbunyi dari Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi asy-syi'abi wal awdiyah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna tafarruqakum fi hadhihi asy-syi'abi wal awdiyati innama dzalikum minasyaitan." Falam yanzilu ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'duhum ila ba'd. Dulu atau dahulu di awal-awal safar, kata Abu Tha'labah,
para sahabat Nabi apabila singgah di satu tempat, maka mereka berpencar di jalan-jalan yang ada di gunung-gunung. Dan juga di lembah-lembah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya berpencar-pencarnya kalian di jalan-jalan dan di lembah-lembah ini adalah dari syaitan. Maka setelah itu mereka pun tidak pernah singgah di satu tempat, melainkan sebagian mereka bergabung dengan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan. Baik, riwayat ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, kedudukan Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Karena beliau menceritakan kepada kita kronologis hadis ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW melarang para sahabat untuk berpencar kalau mereka sedang istirahat di satu tempat. Jadi di sini diberikan gambaran kalau kita bisa bayangkan di saat itu kalau mereka mampir di sebuah lembah untuk istirahat atau di gunung, umumnya para sahabat mereka berpencar untuk cari tempat istirahat masing-masing sehingga jaraknya jauh satu sama yang lain, gitu kan? Maka Nabi SAW itu Nabi tegur, Nabi mengatakan sungguhnya berpencarnya kalian dengan cara seperti ini, menjauh satu sama yang lain. Ini adalah perbuatan, ini adalah bisikan syaitan. Karena ini akan lebih mudah syaitan mencelakakan manusia tersebut, apakah dalam perbuatan dosa, apakah mungkin malah berbahaya buat dia dari sisi serangan binatang buas, atau misalnya serangan musuh. Maka setelah itu para sahabat langsung ya disafar-safar setelahnya, tidak lagi melakukan tersebut. Mereka indhamma ba'dhum ila ba'd, maksudnya mereka hanya berkumpul di satu titik. Sehingga pada saat berkumpul ini, hewan-hewan buas juga tidak berani mengganggu mereka. Mereka kalau ada yang sakit atau ada seseorang yang butuh bantuan lebih mudah dibantu oleh teman-temannya. Maka ini semua punya hikmah yang sangat besar tentunya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana syaitan membisikkan pada manusia hal-hal yang bisa berbahaya bagi mereka. Tapi kadang-kadang mereka tidak menyadarinya. Intinya bagaimana syaitan mau menjerumuskan manusia pada kesalahan, ya, sehingga tidak selamanya apa yang kita pikir baik itu baik, bisa saja itu buruk. Oleh karena itu datang syariat Allah Subhanahu Wa Taala memandu kita sampai pada hal seperti ini. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi SAW datang dan merincikan sangat detail tentang masalah adab-adab safar ini. Di antaranya sampai tidak dianjurkan untuk safar sendiri tadi, harus ada pemimpin dalam safar, ya harusnya memberikan hak hewan-hewan tunggangan dan beristirahat di malam hari, tata cara tidurnya, ya gitu, di awal malam seperti apa, di akhir malam seperti apa. Kemudian juga disebutkan di sini bagaimana agar jangan berpencar ya satu sama yang lain. Mungkin kalau di masa kita sekarang, kalau bisa nginap di satu hotel semuanya di satu hotel saja rame-rame gitu kan, sehingga bisa saling bantu-membantu, lebih memudahkan program, planning ke depannya dan segala macam hal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita mencar, kecuali hotel-hotel itu penuh misalnya. Tapi kalau tidak kita lihat tempat itu lebih baik dibandingkan semua masing-masing berpencar sehingga tidak diketahui keberadaan atau sulit sekali terbangun komunikasi ataupun kalau tiba-tiba ada yang urgent yang harus diadakan meeting atau pertemuan tentunya. Allahumma. Baik, hadis ini adalah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian dan kita insya Allah akan selesaikan bab ini sampai hadis nomor 975 baru kita buka pertanyaannya. Hadis nomor 973 berbunyi dari Sahal bin Amr. Ada yang mengatakan Sahal bin Rabi' bin Amr al-Ansari yang dikenal dengan sebutan Ibnu Handaliyah radhiyallahu anhu, salah seorang yang ikut serta dalam Bai'at Ridwan. Nanti akan kita jelaskan insyaAllah. Radhiyallahu anhu beliau berkata, Mara Rasulullah SAW bi ba'irin qad lahiqa dhahruhu bi batni faqala ittaqullah fi hadhil bahaimil mu'jamah farkabuha salihah wa quluha salihah. Rasulullah SAW berjalan melewati seekor unta yang punggungnya telah menyatu dengan perutnya. Maka beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah terhadap binatang-binatang yang bisu ini. Kendarailah binatang-binatang ini ketika ia dalam keadaan baik dan makanlah ia dalam keadaan baik. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama kedudukan Sahal bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu, atau riwayat yang menjelaskan Sahal bin Rabi', karena beliau yang telah menceritakan kepada kita tentang riwayat ini. Kemudian pelajaran yang kedua tentang makna Bai'at Ridwan. Apa itu Bai'at Ridwan? Bai'at itu artinya janji setia. Ridwan itu adalah keridhaan Allah SWT, ridho kepada mereka. Ini terjadi pada saat adanya kesepakatan Hudaybiyah. Waktu itu, untuk kisah yang cukup panjang, tapi saya coba berikan ringkasnya. Nabi SAW akan umroh bersama dengan 1.400 orang sahabat setelah pengepungan Madinah oleh pasukan Ahzab atau dikenal dengan Perang Khandaq. Di tahun 5 Hijriah kurang lebih ya,
akhir-akhirnya. Maka Nabi SAW keluar dengan pasukan, bukan pasukan sebenarnya, 1.400 sahabat untuk umroh. Tapi orang-orang Quraisy menahan Nabi SAW dan kaum muslimin. Ringkas ceritanya, tentu ini cukup panjang ceritanya. Akhirnya Nabi SAW tertahan di wilayah Hudaybiyah pada saat itu, kurang lebih 80 km dari kota Mekah, pas di perbatasan wilayah haram. Nah, tinggallah Nabi SAW sampai terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Tapi sebelum terjadi kesepakatan, Nabi SAW sempat mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk pergi ke dalam Mekah negosiasi sama Abu Sufyan. Kenapa kita dilarang masuk ke Mekah? Tuh kita pakai baju ihram, kita bawa hadyu itu hewan yang akan dikurbankan di Mekah. Lalu karena Utsman bin Affan satu suku dengan Abu Sufyan, pemimpin Mekah pada saat itu. Maka Utsman pun masuk ke Mekah lalu tertahan karena Abu Sufyan sempat menahannya untuk ngobrol sebenarnya. Nabi SAW kira Utsman ditawan gitu. Maka beliau mengumpulkan para sahabat, menyuruh mereka baiat, diambil janji setia, ya, di bawah sebuah pohon. Di situ Nabi SAW mengatakan baiatlah, ambil janji setia kalau kalian akan berjuang hidup mati untuk agama ini. Apa yang aku perintahkan kalian setuju. Maka mereka semua salaman dengan Nabi SAW mengatakan kesediaannya untuk baiat. Ya. Dari 1.400 orang ini, 1.399 orang itu semuanya membaiat Nabi SAW kecuali satu orang. Ada namanya Ja'ad ibn Qais. Ini seorang munafik yang memang dia ikut hanya untuk memata-matai muslimin. Dan untuk semua sahabat salaman dengan Nabi membaiat. Maka pada saat itu Ja'ad ini sedang bersembunyi di belakang unta-unta berwarna merah. Kata Nabi SAW, kalian semua akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang sembunyi di belakang unta-unta merah itu. Maka itu adalah Ja'ad tentunya ya. Intinya teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan di sini kalian semua akan masuk dalam surga, itu dikenal dengan Baiat Ridwan. Nah, orang yang hadir di Baiat Ridwan ini dapat jaminan surga. Di antaranya adalah perawi hadis kita ini, Sahal bin Amr. Makanya di sini Imam Nawawi meluruskan Sahal bin Amr. Ada yang mengatakan Sahal bin Rabi bin Amr. Sahal bin Rabi bin Amr al-Ansari dikenal dengan julukan Ibnu Hanzaliyah, salah seorang yang ikut dalam Baiat Ridwan. Nah, itu di garis miring oleh penerbit ya, supaya kita bisa tahu ini ada terjemahannya. Baiat Ridwan sudah saya jelaskan tadi. Itu pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga, bagaimana Nabi SAW sebagai seorang pemimpin sangat peduli. Dan pedulian ini luar biasa, bukan hanya pada manusia tapi pada hewan-hewan pun. Di sini dalam ceritanya diceritakan oleh Sahal, Nabi SAW pernah melewati seekor unta. Unta itu saking laparnya sampai dia membungkukkan punggungnya dan menekan perutnya. Yang mirip kalau kita lagi lapar, biasa kita tekukan punggung kita untuk menekan usus atau perut kita supaya laparnya berkurang. Maka Nabi SAW marah pada saat itu dan menegur penunggang unta tersebut. Nabi SAW mengingatkan sekaligus buat nasihat buat kita semuanya. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah pada hewan-hewan yang bisu ini. Maksudnya bisu di sini bukan tidak bisa keluarkan suara, tapi bisu karena tidak bisa berbicara dengan bahasa manusia. Mereka tidak bisa keluhkan masalah mereka. Nabi SAW mengatakan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, karena Tuhan kita satu. Tuhan kita sama Tuhan unta ini sama. Kapan kita berbuat baik sama dia, Tuhan kita akan memberikan pahala kepada kita dan balasan yang baik. Kapan kita berbuat jahat, Tuhan kita akan menghukum kita. Ini sering kami kasih contoh di pengajian. Ada kucing lewat, Anda tendang, iseng saja. Anda pikir kucing itu tidak akan bisa melawan. Baik, ingat Tuhan kita sama Tuhan kucing itu satu. Allah Maha Adil. Allah bisa menghukum kita tiba-tiba kita jalan, sepatunya baru, di jalan yang aspal yang rata, tapi tiba-tiba keseleo, jatuh. Hukuman dari tadi menendang kucing itu. Jadi betul-betul Islam datang merincikan bagaimana seseorang itu muslim harus menjadi orang yang sempurna dan baik, ya, semaksimal mungkin. Ini penting sekali untuk diketahui. Jadi jangan kena hewan itu, ini kan hewan saya terserah, tunggangan saya mau pakai terserah. Mirip dengan kalau di masa kita sekarang, teman-teman. Orang muslim harus memperhatikan kendaraannya, kebersihannya, kerapiannya, perawatannya. Itu masuk semua dalam bagian syariat agama Allah. Jangan lu cuma tahu pakai sampai mobil itu sudah, atau motor itu sudah mungkin orang pun melihat kalau itu manusia atau itu makhluk atau itu mungkin kuda atau unta, mungkin dia sudah mengeluarkan rintihan-rintihannya, tapi sudah tidak, karena tidak bisa berbicara dan dianggap itu benda mati, maka tidak dipedulikan. Akhirnya juga kerepotan sendiri. Kalau mogok misalnya, kalau ada masalah-masalah yang banyak terjadi karena sudah akumulasi, tidak pernah diservis dan diurus, itu kan semua bagian yang menyusahkan dia juga, gitu ya. Dan juga menyusahkan kendaraan tersebut yang mungkin tadinya bisa menjangkau jarak yang jauh tapi sudah tidak bisa lagi. Itu contohnya. Nah, ini semua bisa diambil dari pelajaran-pelajaran seperti ini. Jadi semua itu punya hak yang harus kita berikan. Ini pelajaran kedua.
Pelajaran yang ketiga, adanya anjuran Nabi SAW untuk menunggangi kendaraan atau hewan-hewan ini dalam kondisi baik. Ya, jadi layak untuk pergi. Jadi kalau Anda mau safar, Anda cek dulu oli mesin, bensinnya, segala macam. Itu penting sekali. Hewan-hewan itu pastikan hewan itu dalam kondisi sehat, ya kuda atau unta, kemudian dia tidak kelaparan dan segala macam. Itu penting karena kata Nabi SAW, kendarailah binatang-binatang ini dengan kondisi baik. Kemudian juga ada pelajaran terakhir yang bisa kita ambil yang keempat, yaitu bagaimana kalau kita makan juga hewan, makan dalam keadaan baik, bukan hewan yang sakit, itu hewan yang sehat. Makanya dalam Idul Adha, dalam berkurban yang sebentar lagi insya Allah kita akan masuk, kemudian dalam akikah itu ada syarat-syaratnya, hewannya tidak boleh cacat, harus sempurna, ada penyebutan umurnya, ya ini semua untuk memberikan hasil dari daging yang baik kepada orang yang akan konsumsi. Nah ini juga termasuk pelajaran yang bisa kita ambil. Hadis selanjutnya, dua buah hadis terakhir, hadis nomor 974 dari awal belajar berbunyi, dari Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin khalfah wa asarra ilayya hadithan la uhaddithu bihi ahadan minan nas wa kana habbu mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadafun aw haishun nakhl, yakni haitun nakhli. Pada suatu hari, saya pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW di belakang beliau. Lalu beliau membisikkan kepadaku suatu hadis yang tidak akan aku ceritakan kepada siapapun. Dan yang paling beliau sukai sebagai penutup dirinya pada waktu hajatnya, di situ ada putnot nomor 648, maksudnya dari pandangan orang, ya, adalah sesuatu yang tinggi atau kumpulan pohon kurma, yakni kebun kurma, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Barqani menambahkan dengan sanad Imam Muslim juga, setelah haishu nakhlin atau kumpulan pohon kurma, fadakhala haitan dirajulin minal ansar, faida fihi jamalun. Falamma ra'a Rasulullah SAW jarjara wa zarafat ainahu, fa'atahu Nabi SAW famassaha sawatahu ay sinamahu wa zifrahu fasakan. فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله قال أفلا تتكي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدثبه. Pada saat itu dalam riwayat yang tambahan, maka Nabi SAW memasuki sebuah kebun dari milik orang Ansar. Ternyata di dalamnya ada seekor unta. Tak kala unta itu melihat Rasulullah SAW, ia bersuara dengan suara tentu bahasa atau suara unta dan mencucurkan air mata. Maka Nabi SAW menghampiri unta tersebut dan mengusap-usap punuknya dan apa yang ada di belakang telinganya. Maka beliau pun bersabda, siapa pemilik unta ini? Milik siapakah unta ini? Maka datanglah seorang anak muda dari Ansar, dia berkata, ini milik saya wahai Rasulullah. Maka beliau SAW mengatakan, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah dalam hal hewan yang Allah telah memberikanmu atau memberikannya kepadamu ini? Sesungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa kamu membuatnya kelaparan dan melelahkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud seperti riwayat Al-Barqani.